Bapak Ibu dan saudara, memiliki keluarga yang ideal tentu menjadi dambaan banyak orang, termasuk juga Bapak Ibu dan saudara. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu kita bisa menjalani kehidupan berkeluarga, berumah tangga yang ideal seperti yang kita harapkan. Termasuk pengalaman keluarga muda yang satu ini. Mereka pun bergumul dalam perjalanan keluarga, hidup berumah tangga. Tapi ada banyak hal dari perjalanan hidup mereka yang kita bisa ikuti dan ambil pelajarannya. Dan mereka juga bersedia untuk membagikannya pada Bapak Ibu dan saudara. Dalam ngopi bareng hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan kisah perjalanan kehidupan keluarga muda ini. Inilah Bapak Ibu dan saudara, keluarga muda yang akan berbagi cerita dan kisah perjalanan rumah tangga mereka bersama-sama dalam ngopi bareng. Mari kita berkenalan. Selamat sore kalian berdua. Selamat sore. Sudah tidak asing ya Bapak Ibu dua orang ini. Boleh memperkenalkan diri dong. Namanya siapa kalian? Lalu nama anggota keluarga. Lalu sudah berapa lama menjalani hidup pernikahan? Oke, nama dulu kali ya. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Yodi Ferdinand Pelupesi. Biasa saya dipanggil sama teman-teman gereja kita Yodi. Saya aktif di Maulana Yusuf, khususnya di bidang multimedia. Untuk saat ini bidang saya di audio. Ini istri saya. Namanya Seraf Alin Sandrila. Mungkin ada yang panggil Seraf, ada yang panggil Alin juga. Ya, beliau juga aktivis di GKI Maulana Yusuf. Kalau untuk awal perkenalan Anak-anak? Kalau anak-anak kami sudah punya putra putri, sudah sepasang ya. Yang paling besar namanya Emerald Elena Pelupesi. Beliau juga di sekolah minggu di GKI Maulana Yusuf di kelas B. Kalau yang satu lagi yang paling kecil namanya Devin Andreas Pelupesi, dia juga di kelas Batita. Oke. Udah berapa lama menikah? 7 tahun. 7 tahun. Ya, September ini 7 tahun. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu ya? Iya. Tanggal berapa anniversary-nya? Tanggal 14. Oh, 14 September 14 anniversary September. ke 7 ya, 7 tahun. Nah, Baru 7 tahun. benar nih Yodi dan Seraf gitu ya. Memang dalam pernikahan tentu kita punya gambaran-gambaran ideal ya dalam kehidupan berkeluarga. Dulu sebelum nikah lagi pacaran, oh aku pengen keluarga yang begini begitu ya. Tapi setelah dijalani ternyata ada banyak hal yang harus dihadapi dan kadang-kadang itu berbenturan dengan realita. Nah, selama perjalanan kalian 7 tahun ini, benturan-benturan apa sih yang pernah atau mungkin sampai sekarang sering dan masih terjadi antara yang ideal berumah tangga dan realita yang dihadapi? Silahkan Pak Yudi. Kayak gini deh. Lempar-lemparan. Iya, oke. Kalau rumah tangga yang ideal, ketika kita menikah kan pasti pengen ya rumah tangga yang indah gitu, punya segala sesuatu yang cukup secara materi, terus hati juga bahagia, tentram, damai, begitu apa yang diinginkan juga terwujud, anak-anak sekolah di tempat yang terbaik, mendapatkan keturunan yang sangat baik begitu. Tapi memang dalam perjalanannya dari masa pacaran sampai menikah itu ternyata berbeda. Walaupun kami pacaran 5 tahun yang dianggap cukup lama sampai kita memutuskan untuk menikah di tahun pertama, bahkan itu goncangannya sangat kuat begitu ya. Dan perbedaan latar belakang baik dari Mas Yodi sendiri maupun dari saya itu menjadi dasar yang luar biasa ya. Karena Yodi dia itu tipikal orang yang anak jalanan. Dia anak jalanan, iya. Jadi dia itu suka melang-lang buana kemana-mana. Sementara Alin itu tipikal yang diam di rumah gitu kan. Terus kalau jalan tuh ya harus semua terstruktur dengan baik gitu, perfeksionis abis. Nah itu sebenarnya jadi kendala-kendala gitu ya di dalam
rumah tangga kami. Kadang kenapa sih kok terlalu mikir banget ya, kan kita harus mempersiapkan ini, ya udah kita jalan aja gitu, jalani aja kehidupan ini, tapi kan tidak semudah itu gitu ya. Nah sebenarnya cobaan yang paling berat adalah ketika 2 tahun lalu saya mengalami satu mungkin pengalaman pribadi yang kurang pas begitu ya. Jadi di luar batas kenormalan individu sebagaimana mestinya, dan itu sangat menyiksa karena berpengaruh tidak hanya pada diri saya sendiri, tetapi juga berpengaruh pada rumah tangga kami gitu. Jadi awalnya mungkin merasa bahwa saya mengalami adaptasi yang baru setelah selesai bekerja gitu ya. Kan sudah tidak bekerja lagi, biasanya saya bekerja gitu terus tiba-tiba nggak kerja kan, jadi adaptasinya baru sebagai ibu rumah tangga yang seutuhnya gitu sekarang kan gitu, ngurus anak gitu dari pagi sampai malam ke pagi lagi, ya itu mungkin adaptasi. Di awal itu menganggap seperti itu, tapi lama kelamaan kok tampaknya kurang pas begitu ya, sampai akhirnya tahun kemarin kami bersepakat untuk bersama-sama ke psikolog untuk menanyakan sebenarnya ada kendala apa sih, karena berpengaruhnya itu sangat signifikan sekali ya terhadap rumah tangga kami gitu. Yang orang mungkin melihatnya baik-baik saja ya, rumah tangga yang enjoy aja, tapi di dalamnya kami mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Biasanya orang itu kan melihat kalau lautan lepas itu cuma permukaannya yang tenang ya. Mereka nggak tahu di dalamnya itu ternyata ikan-ikan besar itu pada saling menyerang satu sama lain. Begitu. Nah, mungkin itu sih gambaran awal yang bisa kami share di sini. Nah, ketika menghadapi gelombang gitu ya, badai seperti itu, apa sih yang kalian pada saat itu pikirkan dan kemudian saya harus mengambil sikap ini dan seterusnya. Pak Yedi? Yang jadi mungkin nih kalau bisa saya bilang sebagai obat ya, sebagai obat dalam satu rumah tangga. Rumah tangga itu bukan satu hal keputusan yang mungkin kalau Bapak Ibu yang belum menikah, bukan keputusan yang harus diambil secara main-main. Karena ketika Anda sudah memasuki dunia pernikahan, itu dunia yang memang benar-benar di luar dugaan Anda. Anda mungkin menduga kira-kira seperti di film-film, tapi kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Kenyataannya lebih dari itu. Tuhan itu membentuk kita supaya bisa menjadi orang yang lebih baik. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan cara perselisihan rumah tangga, mungkin di ambang perceraian pun itu merupakan tempaan yang cukup baik untuk kami. Ya memang obatinya adalah jangan sampai Anda jauh dari Tuhan ya. Kalau dari saya pribadi itu, kalau saya sih dari kecil memang sudah dicekokin, memang dari awalnya sudah dicekokin bahwa tidak boleh jauh dari Tuhan, tapi ternyata itu adalah bekal untuk saya ketika saya berumah tangga. Jadi ketika misalkan kami berdua punya persoalan yang memang sudah krusial sekali, ya tapi ketika Anda dekat dengan Tuhan, ya adalah cara penyelesaian. Oke, tadi kan Yodi bilang ada cara penyelesaiannya masing-masing. Ya. Ketika berada dalam tekanan, lalu gejolak rumah tangga yang lagi hebat-hebatnya, tentu masing-masing punya caranya masing-masing ya untuk menyelesaikan. Kalau Yodi sendiri menghadapinya dengan cara seperti apa sih? Kalau saya menghadapinya dengan cara mungkin mundur satu langkah. Kalau saya mundur satu langkah untuk melihat apakah diri saya sudah betul, walaupun akhirnya mungkin oleh pasangan kita beranggapan bahwa kok dia meninggalkan kita. Padahal kita mundur satu langkah untuk melihat, walaupun mundur satu langkahnya bukan berarti keluar rumah ya Bu ya. Jadi artinya mungkin di beda ruangan, sama-sama menarik nafas sampai akhirnya kami cukup tenang baru bisa menyelesaikan kembali. Gitu ya. Kalau Sarah apa yang dilakukan? Kalau saya karena
memang ya seperti tadi yang di awal sudah disebutkan ya, kita juga sampai share ke psikolog. Jadi memang psikolog itu menyarankan secara khusus kepada saya untuk menulis. Ya, jadi menulis baik jurnal harian atau orang dulu kayak nyebutnya diary kali ya. Dear diary ya. Dear diary gitu ya. Mungkin dulu orang nyebutnya gitu zaman-zaman SMA, dear diary gitu. Tapi memang itu akhirnya jadi obat ya. Bahwa menulis itu kan mengungkapkan isi hati kita, apapun itu gitu. Bahkan kalau sekarang itu orang udah lewat sosmed ya. Apapun itu bisa ditulis di sosmed. Saya pribadi ya, apapun yang menurut Anda ada dalam perasaan Anda saat itu, kalau ya pengen ditulis ya tulis aja gitu loh gitu. Jadi ya menulis itu jadi satu terapi ya buat saya untuk setidaknya memberi waktu pada diri sendiri. Kalau Yodi memilih untuk mundur satu langkah dengan pergi dalam tanda kutip gitu. Kalau saya lebih karena anak rumahan ya, jadi berdiam diri di kamar dan menulis. Gitu, terapinya gitu sih cara mengatasinya. Dan kalau nggak salah hasil dari terapinya udah menghasilkan satu buah buku ya. Iya. Ini yang nggak pernah disangka-sangka ya. Wah, boleh dong cerita tentang proyek bukunya ini yang sebagai tadi kan alat terapi. Aduh, ya jadi memang Tuhan itu baik, sangat baik ketika saya ditempa pada satu kenyataan bahwa Seraf, kamu ini mengalami depresi mayor. Kamu tidak bisa mempertahankan rumah tanggamu jika kamu terus-menerus begini gitu kan. Jadi akhirnya saya dan Yodi memutuskan untuk, saya sempat di satu titik ya sudah, saya tidak mau mengungkung dia dalam kondisi mengasihani saya. Gak apa-apa, kamu pergi, kamu bersama dengan anak-anak untuk bisa menjaga mental mereka supaya mereka lebih safe. Biarkan saya dengan penyembuhan saya, begitu kan. Tapi lagi-lagi dia ini Yodi. Dia itu suami saya yang memang saya percaya sih Tuhan tuh nggak pernah salah ya tempatkan dia untuk menjadi pasangan saya gitu. Mungkin bukan pasangan yang sempurna banget gitu, pengennya kayak princess dapat pangeran yang ganteng. Ya, tapi enggak gitu. Dia sejauh ini sepadan. Nah, ketika kita berembuk tentang rumah tangga kami, Yodi menyarankan ya sudah kamu menulis saja. Itu jadi terapi yang memang disarankan oleh psikolog begitu. Akhirnya nggak lama dari keputusan kami, dan Yodi tuh saat itu komitmen untuk yuk kita bareng-bareng. Aku jadi support system kamu gitu kan. Jadi ya udah oke. Tuhan ketemukan saya dengan satu penulis, Fone Evelyn Jingga. Dia nulis sekarang sudah 3 buku yang dia tulis. Nah, saya ikut kelas menulis di dalamnya. Di sana banyak banget orang yang luar biasa, karena masuk ke kelas menulis itu harus diseleksi dulu, dan puji Tuhan masuk gitu kan. Jadi itu satu prestasi dan kebanggaan sebenarnya ya. Syukur juga gitu kita bisa masuk ke sana. Di sana mulai dilatih untuk menulis, untuk mengungkapkan hati, perasaan kita melalui tulisan yang layak untuk bisa disajikan ke pembaca kan begitu. Karena dia selalu ngomong bahwa tulisan itu memiliki pembacanya masing-masing. Jadi kamu nggak perlu sibuk menulis untuk hal-hal yang mungkin ini cocok nggak ya ke orang ini gitu. Karena setiap tulisan kita akan memiliki memiliki pembacanya sendiri gitu. Akhirnya dari situ melewati 3 bulan, hampir 3 bulan kelas menulis itu, puji Tuhan dapat narasi terbaik saat itu. Keren ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan saat itu memang Yodi bilang ya sudah coba bukukan. Saya rada nggak pede nih awalnya membukukan ya. Maksudnya saya ini butiran debu.
siapalah saya gitu, penulis amatir gitu yang cuma bisa nulis di Facebook, tiba-tiba suruh nulis buku gitu kan. Terus kayak yang nggak apa-apa, Yodi bilang aku nggak bisa gitu, belum tentu banyak orang bisa mau menerima tulisanku gitu kan, belum mumpuni lah ilmunya gitu. Terus jadi bilang ya kamu nggak perlu menggerakkan hati semua orang, cukup satu orang saja kata dia gitu, cukup satu orang saja yang kamu gerakan hatinya. Ya kalau nggak ada sama sekali, at least kata dia kamu mewartakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kamu gitu. Dan itu yang saya pegang sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk mengembangkan narasi tersebut menjadi sebuah buku yang memang tidak tebal banget, tapi memang itu diharapkan ya gitu. Jadi lebih ke ya oke lah kita coba ini karena ya bukan untuk apa ya, kamu harus jual banyak-banyak buku enggak ya gitu, tapi lebih ke self healing gitu sih, self healing saya. Dan bersyukur jika nanti ada teman-teman lain yang mungkin terbantu atau terberkati melalui buku itu. Judulnya apa nih, kita penasaran. Dan kalau mau mendapatkannya di waduh apa masih untuk kalangan sendiri? Waduh. Ya puji syukur juga karena banyak teman-teman yang mau membantu gitu dalam proses ini. Prosesnya totally mungkin 3 bulan untuk proses buku ini. Judulnya Resahmu Istimewamu. Resahmu Istimewamu. Ya, Resahmu Istimewamu. Kayak ininya ya. Oh ini. Kaosnya ya. Bapak Ibu deh sekalian. Gaya ya. Resahmu Istimewamu. Ya jadi lebih ke menggambarkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun itu, badai apapun, saya yakinlah kita pasti pernah mengalami satu keresahan ya, satu goncangan apapun itu. Tapi ya percayalah bahwa Tuhan tuh nggak pernah salah untuk menempatkan kita di bumi ini. Menapak di bumi ini itu bukan berarti kita bisa lenggang sesuka hati kita, tapi bagaimana memang kita menjadi alat Tuhan untuk bisa memberikan sesuatu kebaikan. Dan bersyukur juga punya suami yang luar biasa yang selalu support, yang selalu mendukung dalam semuanya. Mendukung hati, mendukung mental, mendukung dana. Penting itu. 4 penting itu. DANA. Ya bersyukur karena dia selalu support banyak hal dan dia selalu sabar untuk menghadapi istri milenial ini. Iya. Oke. Nah, dari perjalanan 5 tahun pacaran, 7 tahun berumah tangga, 2 orang anak yang lucu-lucu, pintar-pintar itu ya. Refleksi apa sih yang kalian dapatkan tentang keluarga Kristen, tentang kasih Allah, tentang pergumulan-pergumulan yang dihadapi khususnya keluarga-keluarga muda di tengah berbagai goncangan-goncangan yang ada? Mungkin kalau dari saya pribadi, refleksinya adalah jalani apa yang Tuhan berikan pada Anda. Mungkin Tuhan akan berikan suatu istri atau suatu pasangan yang mungkin menurut Anda bukan seperti ini Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menempatkan yang paling terbaik. Mungkin Anda seperti menyesal gitu. Oh, istri saya seperti ini, oh pasangan saya seperti ini. Percayalah bahwa ternyata Tuhan tuh ketika Anda memilih yang lain, ternyata itu tidak lebih baik dibandingkan istri Anda atau pasangan Anda. Jadi prosesnya adalah mencoba untuk bersyukur apa yang dimiliki sekarang, apa yang rezeki dimiliki sekarang, apa yang kita punya sekarang, keluarga yang dimiliki saat ini, ataupun misalkan kesehatan, rezeki, dan ternyata itu adalah yang paling baik untuk kita. Mungkin suatu ketika misalnya kita punya keinginan pengen punya pasangan yang seperti apa Anu gitu, si Anu misalkan, ternyata dia nggak tahu ketika mereka sudah berumah tangga tuh ternyata itu bukan yang terbaik gitu. Jadi Tuhan sudah menempatkan hal yang terbaik untuk kita. Ya, Bersyukurlah. Bersyukur ya, karena memang justru melalui
cobaan itu, tempaan-tempaan itu kita bisa lebih baik ya tentunya. Maksudnya kami juga mengalami, tidak hanya, saya yakin lah banyak keluarga muda di sini yang pasti wah oleh kapten kapten ya kan, tapi ya memang karena kita masih muda gitu, jadi ya proses pendewasaan itu memang penting, betul, seiring dengan berjalannya waktu, betul, tapi memang saya yakin setiap pasangan memiliki prosesnya masing-masing ya, dan kami memilih untuk menabrak apa yang memang dunia ini rasa tidak mampu. Oke, kita bisa gitu. Berpayah-payah sih memang gitu ya, pasti, tapi kita bisa kok pelan-pelan gitu ya. Kita punya Tuhan gitu, Tuhan memang nggak kelihatan, tapi kita punya iman untuk Tuhan bantu kita gitu, dan itu buat kami pribadi memang sangat menolong. Oke. Dan Makasih. cobaannya sebetulnya bukan hanya saat ini, mungkin cobaannya setiap hari. Belajarnya setiap waktu. Apalagi lagi kondisi pandemi gini ya, pasti Wah, Masih, 4L ya. wah. Lu lagi. ya. Iya. Makasih banget nih buat sharingnya ya. Terima kasih Bu Esther. Saya dengerinnya aja sampai merinding-merinding loh Bapak Ibu, sangat luar biasa ya pengalaman mereka, dan belum tentu juga kita yang masih terus berjuang bergumul ini bisa sehebat dan setegar mereka. Tapi semoga Bapak Ibu dan saudara pengalaman yang mereka bagikan menguatkan dan semakin membuat kita tadi yang utama ya, bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini gitu ya. Sukses untuk Thank bukunya you. ini ya. Iya. Bentuknya gini ya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat buku ini langsung tahu, mari kita baca apa isinya, dan pasti Thank ini you. akan bisa jadi berkat. Sukses buat bukunya, Yodi Terima dan kasih Bu Sarah. Esther. Salam buat anak-anak Elena dan Devin. Semoga mereka Disampaikan. jadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara, sekian sapaan ngopi dari saya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye.